Oke kawan-kawan petani semuanya, jumpa kembali di Subali Agrikultur. Yang pada kesempatan pada kali ini kita akan mengunjungi tanaman padi kita yang sudah memasuki fase generatif ataupun fase pembuahan, yang mana di fase ini kebutuhan pakan ataupun pupuk untuk padi kita juga udah memasuki fase, bukan fase pertumbuhan lagi ya untuk kebutuhan pupuknya. Kalau fase pertumbuhan kemarin kita mengoptimalkan atau menyarankan untuk kebutuhan nitrogennya yang banyak, tapi di fase generatif ini kita kurangi untuk kebutuhan nitrogen ataupun kita hilangkan kebutuhan nitrogen untuk tanaman padi kita yang udah memasuki fase pembuahan ini. Dan yang dibutuhkan untuk padi di fase generatif ini terutama unsur kalium dan fosfat sangat membantu ataupun sangat bagus untuk perkembangan buah yang dihasilkan oleh padi itu sendiri, supaya kualitas tanaman padi kita terjaga untuk kualitas mutu dan bobotnya ya, untuk ya bukannya padi aja sih, maksudnya tanaman yang lain pun juga sepertinya membutuhkan unsur seperti itu, terutama kalium dan fosfat. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan pupuk dari MPK ya, pupuk merek MPK yang keluaran dari Pak Tani, yang di sini juga tertera jelas untuk kandungan pupuk ini, bahwa di label di belakang kemasan tertera unsur hara yang tertera di pupuk ini. Terlihat jelas bahwa kandungan fosfat itu nilainya 52%, sedangkan kaliumnya sekitar 34%. Dan di bawahnya pun juga ada keterangan bahwa keunggulan MPK Pak Tani ini adalah maksud saya MKP ya, MKP Pak Tani ini berbentuk kristal sehingga 100% larut dalam air. Jadi 100% larut dalam air, sehingga pengaplikasiannya sangat cocok untuk bocoran ataupun penyemprotan melalui daun ataupun foliar. Yang kedua, aplikasi mudah dengan cara ditabur, dikocor, siram. Nah, ini disemprotkan atau sistem hidroponik. Dan di sini pun juga sudah tertera. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Yang keempat, memakai MKP Pak Tani 1% ataupun 10 gram per liter air. Cukup 10 gram untuk per liter air. Jadi kalau misalkan dikali menggunakan tangki yang ukurannya 16 liter, berarti kebutuhannya adalah sekitar setara 3 sendok makan 4-5 sendok makan untuk takarannya. Mungkin bisa lebih 5-6 begitu, kira-kira seperti itu. Yang dicampur dengan fungisida sistemik dapat meningkatkan efikasi fungisida, terutama dalam mengendalikan powder mildew pada tanaman apel, melon, semangka, mentimun, anggur, stroberi, dan mangga. Yang kelima, cocok digunakan untuk semua jenis tanaman padi, jagung, semangka, melon, cabai, tomat, mentimun, tanaman hias, palawija, tanaman perkebunan, tanaman yang ditanam di greenhouse ataupun hidroponik. Seperti itu yang tertera di kemasan dari MKP Pak Tani ini. Itu sangat mudah dipahami ya. Unsur haranya aja udah tertera sangat jelas, bahwa kandungan
nitrogennya hampir 0%. Berarti yang unsur hara yang tertera di sini adalah fosfat sangat tinggi, yaitu 52%, dengan kalium 34%. Ini yang sering saya gunakan dalam tanaman padi ataupun jagung yang biasanya rekan-rekan ataupun kawan-kawan petani di sini pakai. Makanya itu sangat, hasilnya juga luar biasa. Sedangkan curah hujan yang cukup tinggi di musim padi kedua ini itu juga sudah sangat membantu ya, karena soalnya dari kandungan air hujan pun kan juga sudah ada nitrogennya, jadi untuk membantu untuk pertumbuhan. Kemungkinan untuk kesempatan kali ini kebutuhan pupuk untuk fase generatif kita menggunakan MKP dari Patani untuk supaya dan agar hasilnya lebih bagus ketika sampai akhir panen nanti. Itu kira-kira saya sampaikan. Dan untuk pengaplikasiannya sebenarnya waktu yang cocok itu pagi ya, pagi hari ataupun sore hari. Sebenarnya ini pagi ya, tapi masih banyak embun, takutnya konsentrasi dari sprayer, dari semprotnya sendiri terganggu oleh embun sendiri. Makanya diusahakan penyemprotan itu di pagi kalau kering, kalau kondisinya kering, kalau cuaca terang itu sangat bagus. Apalagi sore itu pun juga sangat bagus, karena kondisi stomata ataupun mulut daun sendiri terbuka sangat lebar di dua waktu tersebut, antara pagi dan sore. Kemungkinan kalau siang hari itu mengecil. Kalau dari beberapa sumber yang saya ikuti ataupun saya ketahui, bahwa stomata itu terbuka sangat lebar pada waktu pagi dan sore hari gitu. Jadi untuk pengaplikasiannya langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Ikuti terus kegiatan di kesempatan kali ini. Dan oke kawan, para petani semuanya, ini adalah proses pelarutan dari MKP sendiri yang kita butuhkan 4 sendok makan untuk tangki berukuran 16 liter ini, yang sudah kita larutkan dulu ke dalam wadah ataupun ember yang berisikan air. Kemudian kita aduk-aduk sebentar biar tingkat pelarutannya bisa maksimal, supaya tidak ada pupuk yang mengendap di dalam air. Setelah itu langsung kita tuangkan langsung ke dalam tangki semprot yang berkapasitas 16 liter itu. Terus sampai kita isi penuh untuk tangkinya, biar memenuhi standar takaran untuk pupuk MKP-nya sendiri. Oke, baiklah kawan-kawan petani dimanapun Anda berada, demikianlah untuk video singkat yang saya bagikan kepada rekan-rekan. Semoga bisa menghibur, dan jangan lupa tetap dukung channel ini, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sampai ketemu di video yang berikutnya.